Halo semuanya, kembali lagi di channel Farul Am. Seperti biasa, di channel ini kalian akan menemukan video-video tutorial seputar Microsoft Excel ataupun tips-tips lainnya. Jadi bagi kalian yang baru saja melihat video saya, bisa kalian lihat video-video sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita akan bahas cara menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Jadi, definisi dari rumus VLOOKUP itu sendiri kurang lebihnya adalah rumus yang digunakan untuk membaca suatu data dari tabel lain secara vertikal. Di sini saya punya data tabel di mana ada rekap gaji karyawan kita bersama di bulan Desember tahun 2024. Di sini kita nanti akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari gaji pokok, kemudian tunjangan, transport, dan juga jumlah dari gaji karyawan tersebut. Yang mana kita nanti akan ambil dari tabel acuan gaji karyawan ini, yakni tabel ini, tabel gaji karyawan. Ini nanti adalah kita jadikan tabel sumber atau tabel acuannya. Oke, langsung saja kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Pertama kita akan cari gaji pokoknya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus VLOOKUP-nya sama dengan kalian ketik VLOOKUP, kemudian kasih buka kurung. Setelah kalian kasih buka kurung, maka akan ada parameter dari rumus itu sendiri, yakni lookup value, tabel array, call index num, dan yang terakhir adalah rank lookup. Jadi yang dimaksud dari lookup value itu adalah kata kunci yang ingin kita pakai atau kita gunakan untuk mencari di tabel referensi ini atau tabel acuan ini. Dan di sini kita akan ambil di ID jabatannya untuk kata kuncinya atau sel C5, kemudian kita kasih koma, kemudian kita akan diarahkan untuk mencari tabel array-nya. Ini tabel array ini adalah tabel acuannya, yakni tabel gaji karyawan ini. Maka kita akan blok mulai sel I5 hingga L11, dari mulai ID jabatan sampai transport yang terakhir. Kemudian sebelum kita kasih koma, kita kunci terlebih dahulu agar tabel yang kita blok ini nanti tetap absolut. Jadi nanti kalau kita copy ke bawah itu tidak bergeser sama sekali. Kemudian setelah kita kunci, kita kasih koma. Untuk call index 6-nya itu adalah maksudnya kolom yang ingin kita ambil. Di sini kita ingin mencari gaji pokok, maka kita akan ambil kolom gaji pokoknya ini. Dan kolom gaji pokok ini itu berada di kolom berapa? Cara membacanya yakni kolom pertama itu di ID jabatan, kemudian kolom yang kedua di gaji pokok, dan kolom yang ketiga ini adalah tunjangan, dan yang terakhir adalah kolom yang keempat yakni kolom transport. Jadi kita akan pilih 2 atau kalian ketik saja 2 untuk mengambil gaji pokok karena gaji pokok berada di kolom yang kedua. Kemudian kalian kasih koma, dan yang terakhir kita akan disuruh memilih true dan false. Jika kalian memilih true, maka maksud dari true ini adalah kalian akan mengambil nilai dari tabel acuan ini, nilai yang akurat atau yang sesuai. Jika tidak ada nilai yang sesuai, maka kalian akan mengambil nilai yang mendekati. Kemudian jika kalian pilih yang false, maka kalian hanya mengambil nilai yang sesuai saja. Di sini kita akan pilih yang false, kalian ketik saja false, atau bisa juga kalian klik 2 kali ini. Biasanya saya gunakan angka 0 untuk memilih false. Kalian juga bisa pilih 1 atau 0. Kalau kalian pilih 1, maka kalian pilih yang true ini. Jika kalian pilih 0, maka sama dengan kalian memilih false ini. Kemudian setelah kita kasih 0 atau kita pilih false, kita tutup kurung dan enter. Oke, kita perlebar sedikit agar hasilnya rapi. Kemudian kita drag saja ke bawah, dan sel lainnya akan mengikuti rumus tersebut. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit cara membaca rumus VLOOKUP ini, yakni cari kata kunci sel C5 atau ID jabatan ini dari tabel acuan I5, sel I5 hingga L11 ini, yakni sel yang kita blok tadi. Kemudian ambil kolom yang kedua atau gaji pokok ini. Itu kurang lebihnya cara membaca rumus VLOOKUP ini. Selanjutnya, sebelum kita mencari gaji tunjangan, saya akan jelaskan sedikit kenapa tadi kok
kita harus mengunci tabel arraynya atau tabel acuan ini, yakni sel I5 hingga L11. Kalian lihat di rumus ini kan C5, kemudian tabel arraynya I5 hingga L11. Kalau kita copy ke bawah, maka akan berubah kata kuncinya C6, kemudian sel I5 dan L11-nya masih tetap, atau tabel arraynya masih tetap kalau kita copy ke bawah. Kemudian kita copy lagi ke bawah ini, yang berubah hanya kata kuncinya, tabel arraynya juga masih tetap. Itu berlaku hingga yang terakhir ini. Jika kalian tidak menguncinya, maka hasilnya akan seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita blok lagi. Ini kita contohkan kalau kita tidak mengunci tabel arraynya. Kita seret ke bawah, maka hasilnya akan ada yang error. Ini karena rumus yang tabel arraynya yang tidak kita kunci tadi akan bergeser ke bawah. Kalian lihat lagi di sini. Ini kan sel C5, kata kuncinya C5, kemudian tabel arraynya I5 hingga L11. Kalau kita copy ke bawah, maka kata kuncinya berubah C6, kemudian tabel arraynya juga berubah I6 hingga L12. Sedangkan tadi adalah I5 hingga L11. Kalau kita copy ke bawah lagi, tabel arraynya juga berubah lagi I7. Kalau kita ambil yang terakhir juga malah kacau. Ini kan selnya malah sel I11 ada di sini. Ini kan masih kosong. Nah, itu salah satunya kalau kita tidak mengunci tabel arraynya. Oke, kita kembalikan. Oke. Selanjutnya kita akan mencari gaji tunjangan. Rumusnya sama saja, sama dengan VLOOKUP. Kemudian kalian kasih buka kurung. Kemudian untuk lookup value-nya kalian pilih ID jabatannya sama seperti tadi, tabel arraynya juga sama. Kalian kunci dulu sebelum kasih koma atau titik koma. Kemudian untuk call index name-nya ini yang berubah. Yakni kita ingin mencari tunjangan dan tunjangan ini berada di kolom yang ketiga. Maka kita ketik yang ketiga. Tadi kita kan yang di gaji pokok ketik angka 2 karena gaji pokoknya itu berada di kolom yang kedua. Kemudian setelah kita pilih kolomnya, kita kasih koma dulu. Kemudian kita pilih 0 lagi atau false, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, kita berbesar lagi. Kemudian kita drag saja ke bawah, otomatis selnya akan mengikuti rumus yang di atasnya. Untuk mencari transport itu juga sama saja. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian kasih buka kurung, lookup value-nya kita ambil di kunci sel C5, kemudian kita kasih koma, tabel array-nya juga sama, kita blok saja, kemudian kita kunci, kita kasih koma lagi. Untuk call index name-nya kita ambil angka 4 karena transportnya itu berada di kolom yang keempat, yakni 1, 2, 3, dan 4. Maka kita pilih 4, kemudian kita kasih koma dan kita kasih 0 atau false. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Kita besar lagi. Setelah muncul seperti ini, kalian drag saja ke bawah sama seperti tadi. Selainnya juga akan mengikuti. Kemudian untuk menjumlahkannya, kalian bisa gunakan rumus sum begini. Kemudian kalian blok saja. Kemudian kalian tutup kurung dan enter. Nanti otomatis akan menjumlahkan. Ada juga cara yang lebih cepat, yakni kalian blok semuanya, kemudian kalian klik ALT sama dengan, otomatis akan menjumlahkan dengan cepat. Oke, kurang lebihnya seperti ini cara menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya jika kalian tidak ingin tabel gaji karyawan ini bersama dengan rekap gaji karyawan, maka kalian juga bisa memindahkannya. Caranya seperti ini. Kalian copy terlebih dahulu, kemudian kalian buat sheet yang baru, kemudian kalian copy saja kalian paste saja di sini. Kita rapikan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kembali ke sheet yang pertama. Kita hapus. Nanti kita masukkan rumusnya lagi.
Jadi seperti ini. Caranya sama seperti tadi, cuma kita beda untuk mengarahkan tabel acuannya. Kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita kasih buka kurung. Untuk lookup value-nya kita ambil kata kunci ini sama seperti tadi, kemudian kita kasih koma. Untuk tabel array-nya ini kan sudah kita pindahkan di sheet yang kedua, maka kita pilih yang di sheet yang kedua, kemudian kita blok saja ID jabatan ini hingga transport yang terakhir. Kemudian setelah itu kita kunci terlebih dahulu menggunakan F4, kemudian kita kasih koma. Untuk call index 6-nya kita akan mencari gaji pokok, maka gaji pokok itu berada di sel yang kedua. Yakni cara membacanya sama seperti tadi. Yang pertama itu dimulai dari tabel ID jabatan, yakni kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Kemudian kita kasih angka 2, kemudian kita kasih koma dan kita pilih false atau 0, kemudian kita kasih tutup kurung dan enter. Oke, kemudian kita drag saja ke bawah, maka hasilnya akan sama seperti yang tadi, yakni rumus yang sel berikutnya ini mengikuti rumus yang sudah kita buat VLOOKUP tadi. Kemudian untuk mencari yang tunjangan itu ya sama seperti tadi, kita masukkan saja rumusnya. Kemudian kita kasih buka kurung, lookup value-nya kita ambil kata kunci ID jabatannya, kemudian kita kasih koma, kita pergi lagi ke sheet 2 untuk kita mengambil tabel array-nya atau tabel acuannya. Kita blok saja, kemudian kita kasih kunci F4, kemudian kita kasih koma. Untuk call index 6-nya kita ambil yang ketiga atau kolom yang ketiga karena tunjangan berada di kolom yang ketiga. Kemudian kita kasih koma dan kita pilih 0 atau false, tutup kurung dan enter. Kemudian kita drag saja ke bawah. Oke, untuk yang selanjutnya itu juga sama. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kita ambil di ID jabatan, kemudian kita kasih koma, tabel array-nya kita ambil di sheet 2. Kita blok lagi, kita kunci, kasih koma, pilih angka 4 karena transportnya itu berada di kolom yang keempat. Kemudian kita kasih koma, kita pilih 0 atau false, kita kasih tutup kurung dan enter. Kemudian kita drag saja ke bawah, otomatis sel berikutnya juga akan mengikuti. Untuk menjumlahkannya sama seperti tadi, kita blok saja, kemudian kita ketik ALT sama dengan, otomatis akan menjumlahkan. Oke, kurang lebihnya seperti ini cara menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video yang saya buat ini, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.